Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kita bertemu dengan KPU Kota Magelang dalam acara Jumpa Kita. Jumpa Kita adalah terobosan dari KPU Kota Magelang sebagai upaya menyampaikan informasi-informasi tentang kepemiluan dan pemilihan, serta informasi lainnya kepada masyarakat Kota Magelang. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan teman-teman dari partai politik. Nah, hari ini kita kehadiran dari Partai Keadilan Sejahtera, Pak Insinyur Bustanul Arifin. Assalamualaikum, Pak Bustanul Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat selalu, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak Basmar. Alhamdulillah. Lama ndak sua ini. Nah, sebelum kita mulai bincang kita, sebaiknya Pak Bustanul Arifin memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Basmar untuk kami dari PKS bersilaturahmi di KPU ini. Teman pemilih yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diperkenankan untuk kembali silaturahmi di KPU ini dalam rangka acara Jumpa Kita ini. Tentunya sedikit mengenalkan dari kami Partai Keadilan Sejahtera Kota Magelang. Alamat kami di Jalan Jeruk Timur, depan kantor Kecamatan Magelang Utara. Jadi monggo teman-teman pemilih seandainya ingin berinteraksi, bersilaturahmi, berdiskusi dengan kami bisa hadir di kantor kami di Jalan Jeruk Timur, Sanden, Kota Magelang. Saya sendiri, Bustanul Arifin, diamanahi sebagai Ketua Umum DPD PKS Kota Magelang. Siap untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan panjenengan semua. Mangkaten. Terima kasih Pak Bustanul Arifin. Nah, tadi Pak Bustanul Arifin sudah memperkenalkan diri, bahkan cukup lengkap ini teman pemilih. Sudah menyampaikan alamat kantornya, tempat untuk berdiskusi, mungkin juga tempat untuk menampung aspirasi gitu ya Pak Bustanul Arifin ya. Nah, terkait dengan keberadaan Partai Keadilan Sejahtera di Kota Magelang, ini mungkin Pak Bustanul Arifin bisa menggambarkan struktur kepengurusan sampai dari mungkin dari pusat sampai dengan paling bawah. Ini untuk PKS itu seperti apa? Ya, Partai Keadilan Sejahtera ini sudah hampir 20 tahun berkiprah dalam dunia politik di Indonesia, sehingga alhamdulillah struktur sudah terbangun dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling bawah di tingkat ranting. Struktur kami itu yang di tingkat pusat istilahnya DPP namanya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, diketuai oleh Presiden PKS Ustadz Ahmad Syaihu. Kemudian struktur di tingkat wilayah atau tingkat provinsi namanya DPW, Dewan Pengurus Wilayah, atau kalau sekarang ada DPTW, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah ya. Itu strukturnya ada DPW sendiri, kemudian MPW dan DSW. Ada 3 pilar utama di struktur DSW di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat daerah kita ada DPTD, Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Di sini juga ada 3 pilar kepengurusan utama, yaitu DPD itu sendiri, Dewan Pengurus Daerah, MPD, Majelis Pertimbangan Daerah, dan DED, Dewan Etik Daerah. Nah, kemudian setelah itu di bawahnya ada di tingkat kecamatan ada Dewan Pengurus Cabang, dan di bawahnya lagi ada di kelurahan Dewan Pengurus Ranting. Jadi demikian gambaran struktur pengurus PKS dari pusat sampai ranting. Ini menarik ini.
Untuk kepengurusan dari pusat, kemudian dari provinsi sampai di tingkat kabupaten kota ini ada 3 lembaga. Terus kedudukan dari 3 lembaga itu bagaimana ini, Pak? Jadi ketiga lembaga yang tadi saya sebut itu adalah sejajar atau setara. Jadi DPD setara bermitra sejajar dengan MPD dan juga sejajar dengan DED. Jadi istilahnya ada pelaksana, eksekutifnya di pengurus, kemudian ada pertimbangan, majelis pertimbangannya di MPD, dan ada syariahnya yang memberikan masukan-masukan dan memberikan saran-saran dari sisi hukum, hukum keagamaan maupun hukum secara positif kepada kami di struktur yang sebagai pelaksana. Begitu gambarannya. Wah, seperti kalau di ilmu politik trias politika. Ya, betul. Ya. Oke, Pak Bustanul, ini terkait dengan tadi kan secara struktur keberadaan PKS, Pak. Kemudian sejarah berdirinya PKS sampai dengan sekarang itu mungkin kan menarik secara dinamikanya. Itu seperti apa ini, Pak? Jadi awal mula atau asal muasal dari PKS itu dulu adalah dengan diawali berdirinya Partai Keadilan. Ya. Partai Keadilan tahun 1999 berdiri, kemudian ikut pemilu, akan tetapi karena ada peraturan perundang-undangan waktu itu bahwasanya yang tidak masuk electoral threshold maka harus membuat partai baru. Makanya kemudian waktu itu PKS hanya mencapai di angka 2,5%, tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya kecuali harus membuat partai baru. Makanya kemudian muncul di tahun 2004 nama Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah di tahun 2004 ini PKS bisa lolos electoral threshold, sehingga sampai sekarang PKS bisa eksis walaupun kemudian ada perubahan logo. Kalau antara Partai Keadilan dengan Partai Keadilan Sejahtera itu yang membedakan garis tengahnya itu, kalau Partai Keadilan Sejahtera bentuknya padi gitu. Kalau kemudian di saat ini itu dari hasil Majelis Syuro, keputusan Majelis Syuro, ada perubahan lagi di PKS walaupun lolos ET, tapi secara kebijakan internal agar tampil bisa lebih fresh begitu pertimbangannya, kemudian mudah dikenal di masyarakat, logo pun berganti sekarang seperti yang saya pakai ini. Hanya lingkaran saja sekarang ya, dan warnanya pun orange, lebih segar begitu ceritanya. Kalau dulu kuning itu masih muda begitu, ini kita sudah 20 tahun, sudah dewasa, biar segar makanya fresh warna orange begitu, Kak. Pak Bustanul menyampaikannya dengan dari muda sampai ke dewasa ya. Nah, Pak Bustanul Arifin, kan Pak Bustanul sudah menyampaikan struktur, sejarah, kemudian untuk perekrutan keanggotaan. Ini dari bagaimana perekrutan keanggotaan menarik orang untuk bisa menjadi anggota PKS itu. Baik, terima kasih. Jadi rekrutmen ini menjadi bagian yang pokok yang memang senantiasa kita gulirkan kepada semua struktur yang ada maupun kepada kader. Karena memang kunci sukses selama ini setelah 20 tahun ini dievaluasi ya, keberhasilan utamanya karena keberhasilan dalam rekrutmen dan pembinaan. Sehingga dalam rekrutmen ini ada banyak hal yang kita lakukan tergantung segmen yang dibidik. Kalau membidik segmen ibu-ibu, emak-emak, atau segmen perempuan, biasanya ibu-ibu PKS menggunakan media-media pelatihan
yang berkenaan dengan aktivitas rumah tangga, pelatihan memasak, pelatihan menjahit, begitu. Dan pasca pelatihan itu kemudian di follow up dengan agenda-agenda pembinaan kepada mereka. Tidak kemudian hanya setelah pelatihan selesai tidak ada aktivitas lanjutan, akan dilakukan kegiatan-kegiatan yang kontinu untuk membina para ibu-ibu ataupun para remaja yang sudah terekrut ya, ikut kegiatan kami. Kemudian tentunya ketika sudah dibina akan menjadi harapannya menjadi loyal kepada PKS. Selama ini yang kita lakukan seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi PR kita adalah bagaimana untuk menggarap dari sisi milenial. Ini yang memang agak unik ya milenial ini. Kalau ibu-ibu sih dikumpulin gampang, ayo kumpul-kumpul begitu kita adakan kegiatan, pada kumpul begitu ya. Bapak-bapak juga sama, kegiatan kemudian nongkrong-nongkrong gitu lebih mudah. Tapi kalau milenial ini biasanya karena mereka punya keterampilan yang unik ya, tidak dimiliki oleh generasi yang sebelumnya, yaitu di dunia internet, di dunia gadget. Nah, ini kita lagi mencari pola yang tepat untuk bisa menggarap milenial. Nah, itu kemudian nanti dengan perlombaan-perlombaan menggunakan gadget ataupun dengan yang lainnya, ini sedang kita gali terus upaya-upaya tersebut. Ngaten Pak Wasmar. Tentunya kan tertarik ini saya melihat mendengar uraian dari Pak Bustanul ini. Ketika menyampaikan perekrutan ini tentunya kan juga untuk bisa merekrut keanggotaan itu kan juga menyampaikan visi misi juga ya. Betul ya. Nah, ya kan bagaimana visi misi dari PKS ini sih sebenarnya? Ya, visi dari PKS adalah untuk menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita tahu cita-cita nasional itu adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tentunya itu secara nasional seperti itu visinya. Kemudian di tingkat daerah tentunya kita akan mewujudkannya dalam hal yang lebih real di masyarakat. Bagaimana kader, pengurus itu bisa membaur dengan masyarakat, kader bisa bekerja sama dengan masyarakat, begitu, sehingga dengan visi untuk bisa menyatukan, untuk bisa kemudian menjadi masyarakat yang berdaulat. Nah, itu kita secara tidak langsung akan bisa membantu mewujudkan cita-cita nasional di level daerah. Gitu Pak Wasmar. Itu ya untuk visi misi dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Pak Bustamin, ini visi misi dan dari partai dari satu organisasi, dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera, ini kan harus tersampaikan ke masyarakat juga. Lalu terkait dengan tadi visinya, diantaranya kan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tentunya kan ini harus melalui ada fungsi partai yang harus dilakukan, kan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, mekanisme pendidikan politik yang dilakukan masuk ke masyarakat itu di Partai Keadilan Sejahtera seperti apa? Untuk melakukan pendidikan politik ini kita ada dua jalur ya, dalam artian kita ada jalur partai sendiri dan juga memiliki kepanjangan tangan partai yaitu fraksi ya, fraksi PKS. Kalau partai secara kelembagaan, kita mengadakan kegiatan-kegiatan training orientasi partai untuk memberikan tadi pembekalan, memahamkan masyarakat bagaimana visi dari PKS, bagaimana misi dari PKS. Di sisi lain juga fraksi kita dorong juga agar terjun ke masyarakat
dengan sumber daya yang mereka punya, harapannya fraksi juga membantu dalam menyampaikan ide-ide besar PKS pada masyarakat, terutama barangkali aspirasi-aspirasi yang diperjuangkan oleh anggota DPR di Kota Magelang, ya, yang terwadai fraksi itu apa saja, bagaimana mewujudkannya, begitu, sehingga ketika sudah bisa tersampaikan perjuangan-perjuangan di parlemen yang itu merupakan wujud dari kesungguhan dari Dewan PKS dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat, maka di sana akan tergambar atau terlihat, masyarakat bisa menilai, oh ternyata PKS berjuang betul untuk memakmurkan masyarakat sebagaimana menjadi visi dan misi dari PKS itu sendiri. Begitu Pak Pasma. Penyampaian informasi ini kan tentunya apakah lewat pertemuan-pertemuan tatap muka atau menghadirkan atau menghadiri kan itu dari PKS seperti apa Pak? Jadi biasanya kalau situasi normal kita memang tatap muka, ketemu dengan masyarakat, kumpul-kumpul, hadir bersama dalam satu forum begitu. Selama pandemi memang agak terbatasi kegiatan kita. Kegiatan-kegiatan tatap muka dengan masyarakat ya dilakukan dengan mekanisme teknologi dengan Zoom. Itu pun juga tidak bisa menjangkau banyak. Hanya kalangan-kalangan tertentu yang melek dengan teknologi. Begitu. Sehingga kita terus berupaya menyampaikan dengan segala macam cara bagaimana cita-cita luhur dari PKS ini bisa diterima oleh masyarakat. Begitu ya. Nah, teman pemilih, ini semakin lama semakin panas. Semakin penjelasan dari Pak Bustanul juga semakin lengkap ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita ikuti tayangan informasi berikut ini. Parpol Masyarakat Pemilu tahun 2019 Kota Magelang. Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Nasdem, Partai Gerakan Perubahan Indonesia. Tahulah, Partai Berkarya kan? Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang. Oke teman pemilih, kembali kita lanjutkan bincang kita dalam jumpa kita dengan Partai Keadilan Sejahtera Kota Magelang. Pak Bustanul, ini tadi Pak Bustanul menyampaikan tentang kegiatan pendidikan politik yang dilakukan, kemudian tentang perekrutan kader, perekrutan keanggotaan. Ini kan tentunya butuh biaya juga. Bagaimana pengelolaan biaya dari PKS ini? Kemudian biaya itu dari mana saja sih? Ya. Alhamdulillah di PKS ini ada mekanisme pengelolaan anggota yang cukup transparan. Jadi dari anggota yang sudah terrekrut itu pun diberikan kesadaran, penyadaran bahwasanya memang di partai politik ini ada perjuangan di sana. Harapannya anggota juga ada kontribusi, ya, kontribusi seberapapun itu kita terima. Nah, itu salah satu bagian dari yang bisa kita ambil untuk perjuangan. Di sisi yang lain, pejabat publik kita, anggota dewan itu pun juga ada iuran ke partai juga, ya, melalui fraksi tentunya. Itu juga menjadi bagian yang kemudian kita manfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya. Seperti kumpul-kumpul tadi untuk pendidikan politik kan butuh anggaran, betul. Makanya anggaran itu yang kita pakai. Walaupun juga memang ketika kita menjadi partai yang memiliki alat, ya, anggota legislatif, juga ada fasilitasi pemerintah dengan bantuan politik, ya, bantuan dana partai politik. Itu juga menjadi bagian yang kita kelola
untuk kemudian bisa kita distribusikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Kira-kira begitu Pak Basmar. Terima kasih nih Pak Bustanul. Nah ini melanjutkan lagi nih. Terima kasih bukan berarti selesai Pak. Oh iya. Ini kita lanjutkan lagi ya. Tentunya kan dari PKS ini kan sudah 20 tahun. 20 tahun, nah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, tentunya kan kepercayaan masyarakat itu diwujudkan dalam bentuk keanggotaan di lembaga parlemen, di kursi DPRD atau DPR. Ini strategi yang dipakai PKS itu seperti apa? Ini memang menjadi tugas berat memang dari kami ya, terutama sebagai pengurus partai di tingkat daerah ini, karena memang cita-cita sebagaimana hasil musyawarah daerah kami kan inginnya meningkat Pak Basmar, tidak hanya 3 terus dari kemarin 3 terus begitu, ingin naik lah, naik minimal ya kalau bisa cukup untuk bisa kontestasi pilkada secara mandiri, itu target minimal kan. Nah, tentunya ada langkah-langkah yang kami lakukan dalam kaitannya untuk ke sana. Di sisi yang kita lakukan dengan proses pembinaan yang kita sampaikan tadi, itu terus dijaga. Kader-kader yang sudah terekrut itu dibina dengan baik. Kemudian kita juga membuat kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif begitu, tidak monoton. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita berikan solusi alternatif apa yang bisa bermanfaat bagi mereka. Karena memang tadi yang disampaikan Pak Basmar, untuk menyentuh hati masyarakat itu memang susah gampang ya, harus ada titik tertentu. Harapannya ketika sudah tersentuh dengan kegiatan-kegiatan kami, maka harapannya mereka nanti akan bersimpati kepada PKS untuk nantinya di 2024 akan memilih PKS. Nah ini variasi-variasi kegiatan ini yang kita coba lakukan untuk bisa diimplementasikan dengan segmen-segmen yang tentunya berbeda-beda. Tidak mungkin perlakuan kepada orang yang sepuh samakan dengan milenial, itu kan jelas harus beda agar didapatkan ini kesan yang baik terhadap PKS gitu. Nah, tadi Pak Bustanul nyampaikan ini untuk pemilu 2024 ya. Nah, padahal kan di 2024 itu selain pemilu juga ada pemilihan kepala daerah. 2 momen besar dalam tahun yang sama, walau waktunya berbeda kan seperti itu. Untuk partai politik termasuk PKS ini kan tentunya sudah harus mempersiapkan atau sudah ada kewajiban untuk mempersiapkan. Nah, persiapan-persiapan yang dilakukan oleh PKS untuk menyongsong tahun 2024 ini seberapa jauh? Ya, yang jelas kita menyiapkan dari sisi administrasi sejak awal ya, mumpung waktunya masih panjang, kita karena pintu masuknya administrasi. Kalau administrasi berhasil, maka minimal itu pintu awal yang baik untuk kemudian bisa berjuang di tahapan berikutnya. Nah, tentunya selain administrasi, kita juga menyiapkan struktur ya, jaringan karena partai yang kuat itu adalah partai yang bisa membangun jaringan sampai ke akar rumput yang besar juga. Kalau hanya di tingkat kota saja tanpa ada pembuatan jaringan sampai lini bawah, kita akan kesulitan nanti untuk bisa menyampaikan PKS itu seperti apa sebenarnya itu. Nah, kalau ada jaringan ke bawah kan akan mudah. Ketika ada informasi kegiatan, ada hal-hal yang memang perlu diketahui oleh masyarakat, maka bisa disampaikan oleh jaringan kita di tingkat bawah.
Sekarang kita masih di tingkat ranting, kita lagi berjuang untuk membuka lini-lini di tingkat kampung, RW dan RT. Nah, kalau udah sampai ke sana, maka itu akan menjadi mesin yang powerful untuk pemenangan di tahun 2024, baik di pileg ya maupun nanti menjadi kendaraan di pilkadanya di tahun 2024. Luar biasa ini Pak Bustanul, sangat rinci ya menyampaikan informasi-informasi ini kepada teman pemilih. Nah, teman pemilih, tentunya teman pemilih bisa menyimak dengan baik semua apa yang disampaikan oleh Pak Bustanul Arifin. Nah, Pak Bustanul Arifin, Pak Bustanul sudah menyampaikan banyak sekali kepada teman pemilih. Tentunya Pak Bustanul Arifin mempunyai harapan. PKS punya harapan kepada masyarakat Kota Magelang, kepada teman pemilih di Kota Magelang ini. Harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Magelang? Baik, terima kasih Pak Basmar. Jadi teman-teman pemilih semua, kita paham di Indonesia ini adalah negara demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak suara untuk menentukan pemimpinnya di masa yang akan datang. Dan sistem demokrasi kita menggunakan partai politik sebagai salah satu pintu untuk kemudian nanti bisa memunculkan tokoh-tokoh pemimpin kita di semua level, baik di Kota Magelang, di gubernur maupun di negara kita ini. Oleh karenanya, pada teman-teman pemilih semua, mari kita bisa proaktif untuk mengamati kegiatan-kegiatan partai politik ya di masyarakat seperti apa, sehingga teman-teman pemilih bisa lebih dengan penuh kesadaran memilih mana kira-kira partai yang memang bisa diberikan kepercayaannya untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Nah, di sini PKS tentunya dengan pengalaman-pengalaman yang ada, barangkali dengan kiprah yang selama ini sudah dilakukan, teman-teman pemilih bisa tertarik ya, bersama-sama dengan PKS untuk kemudian nanti kita bersama-sama berjuang untuk memakmurkan masyarakat, berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Kota Magelang, untuk Jawa Tengah maupun untuk Indonesia. Kira-kira begitu Pak Basmar. Setelah melihat aktivitas kami di PKS, barangkali Bapak, Ibu, teman pemilih semua tertarik bersama PKS dan bergabung dengan PKS, maka mari kita bersama-sama dengan PKS berjuang untuk memakmurkan masyarakat. Bagi yang masih bertanya-tanya, silahkan terus kaji, terus lihat aktivitas-aktivitas kami agar semakin mantap dengan PKS. Bagi yang belum menjatuhkan pilihan kepada PKS, tidak apa-apa, kami siap memperjuangkan aspirasi panjenengan semua. PKS siap melayani rakyat. Ya, terima kasih Pak Bustanul Arifin atas kehadirannya di acara jumpa kita KPU Kota Magelang. Siap. Teman pemilih, demikian tadi bincang kita dengan Pak Bustanul Arifin dari PKS. Terima kasih setelah menyimak acara jumpa kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube KPU Kota Magelang. Jangan lupa pula jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Saya Basmar Perianto Amron undur diri. Sampai berjumpa lagi dalam acara jumpa kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.